semua pejabat-pejabat pemerintah amar ma'ruf nahi mungkar, baru akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan terwujud negara yang adil makmur kalau di antara pejabat pemerintahnya ikut menjual narkoba? Bagaimana akan terwujud negara adil makmur kalau di antara pejabatnya ada yang membekingin penjudian, membekingin minuman keras, membekingin pelacuran? Hancurlah negara ini. Bagaimana? Jelas keterangan saya ini? Jelas? Mari yang benar ini perlihatkan. Para santri jangan jadi santri pengecut. Mari kita harus berani membela kebenaran, bukan berani kayak kerbau nyeruduk, tidak. Beraninya kita karena kebenaran, maju tak gentar membela yang benar. Jangan sebaliknya, maju tak gentar membela yang bayar. Karena dibayar, kiai-kiainya dibayar, santri-santrinya dibayar, akhirnya mulutnya bisu. Kita harus memperlihatkan kebenaran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus utusannya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dengan agama yang benar. Apa lanjutan ayat? Liyudhirahu, agar petunjuk ini dan agama ini diperlihatkan, ditampakkan kepada umat manusia. Inilah petunjuk Allah, inilah agama Allah. Soal mereka mau makai persilakan, tidak mau makai bagi saya persilakan. Kewajiban saya, kewajiban syukran makmun, wa ma alaina illal balaul mubin. Kewajiban saya cuma menyampaikan saja. Sesudah disampaikan, pemerintah mau makai politik Islam, Masya Allah, paling indah politik Islam. Mari adakan diskusi politik, baik nanti sampai pada cara pemilihan presiden, pemilihan umum, bagaimana cara milih pemimpin. Islam mempunyai sistem yang cukup baik. Maka kalau menurut ajaran Islam, pemilihan langsung oleh rakyat itu tidak bisa dibenarkan. Dan saya katakan itu melanggar Pancasila. Karena dalam Pancasila dikatakan kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka yang benar menurut saya, DPRD tingkat 2 itu yang milih bupati, bukan nelayan-nelayan di tepi laut, bukan petani-petani yang ada di pegunungan. Mereka tidak tahu siapa yang layak jadi bupati, pasti tidak tahu. Mereka tiap hari jadi nelayan, mereka tiap hari nanam terong, nanam cabai di kebunnya. Itu disuruh milih pemimpin, dia tidak tahu siapa yang layak jadi bupati. Tapi kalau DPRD tingkat 2, dia tahu siapa yang layak jadi pemimpin. Jadi menurut ajaran Islam dan menurut Pancasila, yang benar bupati dipilih oleh DPRD tingkat 2, gubernur dipilih oleh DPRD tingkat 1, presiden dipilih oleh DPR MPR. Selesai. Biayanya tidak gede dan tidak bikin gaduh. Itu saya suarakan. Nah, dalam Islam sampai ada sanksi politik. Kalau cuma sanksi di dunia itu ringan. Ya, camat bisa membohongi bupati, bupati bisa membohongi camat, gubernur bisa membohongi rakyat, rakyat bisa membohongi gubernur, itu biasa. Presiden kadang-kadang ada presiden yang membohongi rakyat, itu biasa.
Tapi satu yang tidak bisa dibohongi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sanksi politik dalam Islam jelas. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Ini 100% hadis politik. Kullukum ra'in, setiap kalian ada pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinannya. Mulai dari bupati, mulai dari camat, sampai presiden, sampai menteri, anggota DPR. Hidupmu dari rakyat, makanmu dari rakyat, bajumu dari rakyat, mobilmu dari rakyat, supaya engkau ngurusin rakyat. Jangan kau bergelimang dengan kemewahan duit rakyat, tapi engkau tidak mengurusi urusan rakyat. Nanti engkau akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Hebatnya politik dalam Islam itu. Kemudian Rasulullah dalam hadis politiknya menyatakan, man yastar'illahu lahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa wasun li ra'yatihi haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati. Ketika mati, pemimpin itu sedang menipu rakyatnya. Pemimpin yang mati dalam keadaan menipu rakyat itu haram masuk surga. Man yastar'illahu lahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa wasul li ra'yatihi haramallahu alal jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati sedang menipu kepada rakyatnya, pemimpin itu haram masuk surga. Subhanallah, subhanallah, indahnya politik ini. Rasulullah bersabda dalam hadis politiknya, man waliya min amri ummati fasaqqa alaihim faskuk alaihi. Barang siapa yang mengurusi umatku, artinya pemimpin, man waliya min amri ummati, barang siapa yang mengurusi urusan umatku kemudian mempersulit urusan umatku, maka dia nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar pada hari kiamat. Wahai ketua RT seluruh Indonesia, ketua RW seluruh Indonesia, lurah seluruh Indonesia, camat seluruh Indonesia, bupati seluruh Indonesia, gubernur seluruh Indonesia, presiden, termasuk para menteri, para anggota DPR, jangan sekali-kali kau mempersulit urusan rakyatmu. Kalau kau mempersulit urusan rakyatmu, engkau nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar pada hari kiamat. Subhanallah. Ini malam ini habis-habisan saya Kiai. Padahal umur saya ini sudah 86 Kiai. Sudah tidak pantas berpidato kayak begini nih. Ini pidatonya anak umur 25 tahun, 30 tahun ini. Tapi karena didorong oleh agama, iman yang mendorong saya ini untuk berbicara. Oleh sebab itu saya kembalikan, alhamdulillah orang-orang sebelum kita sudah berkorban. Alhamdulillah kita tidak jadi korban. Oleh sebab itu saya ajak, mari Anda berkorban untuk anak cucu kita agar tidak jadi korban. Ketika ibu dan bapak sujud sholat isya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Apakah ibu, apakah bapak terpikir bahwa anak bapak nanti akan sujud seperti bapak, cucu bapak akan sujud seperti bapak,
anak cucunya Bapak akan sujud seperti Bapak, atau sudah pindah agama, atau tidak beragama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh yang hadir, wabil khusus kepada seluruh alumni, mari kita sekarang berpikir untuk berkorban. Islam perlu hidup. Untuk menghidupkan Islam perlu biaya. Maka semua yang ada di depan saya, baik ibu-ibu dan bapak-bapak, mulai hari ini pasang niat, saya wajib membiayai Islam. Tidak usah seluruh hartanya, sebagian hartanya saja. Ada masjid kita biayai, ada majelis taklim kita biayai, ada majelis zikir kita biayai, ada yasinan kita biayai, ada pondok pesantren kita biayai, pondok pesantren hidup, yasinan hidup, marhabanan hidup, solawatan hidup, tahlilan hidup, Islam hidup. Ini perlu pengorbanan dari saudara. Ini yang saya harapkan, supaya umat Islam mulai sekarang, semua yang mendengarkan pidato saya ini, baik secara viralnya maupun yang langsung, saya minta, saya wajib membiayai Islam. Saya wajib menyingkirkan sebagian rezeki saya dari Allah untuk membiayai Islam, supaya Islam di Indonesia hidup. Nah, ini yang saya minta. Kalau hari Jumat, kepada semua umat Islam di Indonesia, perokok-perokok yang suka merokok, tolong hari Jumat Anda berhenti merokok. Ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, saya tidak merokok sampai besok pagi, subuh, Sabtunya merokok, Minggunya merokok, Seninnya merokok, Selasa merokok, Rebu merokok, Kamis merokok, Jumat berhenti. Saya hormati apa yang dihormati oleh Allah. Saya muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Allah menghormati, Allah memuliakan hari Jumat. Saya muliakan hari Jumat. Saya tidak merokok hari Jumat. Uang rokok saya sebanyak 20.000 saya berikan kepada masjid yang terdekat. Hidup Islam, Kiai. Hidup Islam, Kiai. Inilah yang saya harapkan. Ibu-ibu, berkorbanlah untuk membiayai Islam. Kalau belanja tiap hari ada lebihnya 2.000 simpan, 2.000 simpan, 5.000 simpan. Nanti Jumat pagi buka, terdapat 20.000 selama seminggu. 20.000, 10.000-nya titipkan sama suaminya. Pak, ini hari Jumat Pak, tolong Pak 10.000 masukkan ke tromol masjid Pak, untuk nanti saya di kuburan Pak. Kalau saya di kuburan, suami tidak membela, anak tidak membela, tinggal amal jariahnya yang setiap Jumat dimasukkan tromol masjid, itu yang bikin ibu tersenyum di kuburan. Ini saya ingatkan, Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berotak, saya terima kasar Kiai Atullah, mestinya al-kayyis itu orang yang cerdas. Saya terjemahkan yang agak kasar. Al-kayyisu, orang yang berotak. Siapa orang yang berotak? Orang yang sudah menggadaikan dirinya kepada Allah. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berbuat untuk nanti di kuburan. Itu orang yang berotak. Hanya berbuat dari duit, dari duit, dari duit, dari duit.
untuk kepentingan dunia saja, itu orang yang tidak berotak. Orang yang berotak, berbuatlah kau untuk nanti di kuburan. Sholatnya yang bagus, akhlaknya yang bagus, sedekahnya yang bagus. Jangan pelit, jangan koret, jangan kikir, cerek. Cerek kini kemusuhna Allah. Orang cerek ini jauh dari Allah. Orang cerek ini jauh dari swarga. Orang cerek ini semakan neraka. Mun orang seahli sodako, semak ke Allah, semak ke swarga, semak kepada manusia. Mun orang cerek jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari swarga, semak ke kuburan. Orang cerek. Ini saya selalu anjurkan untuk berkorban dan berkorban untuk akhirat nanti. Pondok pesantren Asy-Syirojiah perlu hidup. Singkirkan sebagian harta alumni, sebagian harta wali murid, singkirkan sebagian untuk menghidupkan Asy-Syirojiah. Bisa membangun sehingga bangunannya bagus, santrinya tidurnya enak. Harus berkorban. Allah sudah berpesan di dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah oleh engkau surga. Siapa yang tidak mencari surga? Hanya orang kafir. Carilah oleh engkau surga. Kemudian kau bertanya, ya Allah, dengan apa saya cari surga ya Allah? Allah jawab, carilah oleh engkau surga dengan apa yang saya berikan kepadamu. Allah kasihkan rezeki kepada kita, sisihkan sebagian rezeki kita untuk membiayai agama Allah. Saudara dikasih kedudukan, pergunakan kedudukannya untuk mencari surga. Saudara dikasih ilmu oleh Allah, pergunakannya ilmunya untuk mencari surga. Kau diberikan oleh harta, oleh Allah dikasih duit, pergunakan duit untuk mencari surga. Pisahkan sedikit saja, nggak usah semua, nggak usah separuh, nggak usah sepertiga, 1/10 saja dari apa yang Allah berikan. Apa artinya? Allah ngasih duit sama ibu 100.000, ambillah 10.000 untuk agama Allah. Allah dikasih oleh Allah 1 juta. Keluarkan 100.000, 900.000 masih milik ibu, cuman 100.000 untuk membiayai agama Allah. Kalau setiap orang muslim siap untuk membiayai agama Allah, insya Allah agama Allah hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Saya kira cukup sekian saja. Sudah lebih dari 2 jam saya pidato. Tolong pidato saya ini betul-betul diamalkan. Sisihkan sebagian hartanya untuk Islam, baik untuk pesantren, untuk masjid, untuk tahlilan. Pergi tahlilan, tiap orang bawa duit sedikitnya 5.000, 10.000, supaya tahlilan hidup, sholawatan hidup, marhabanan hidup, pesantren hidup, masjid hidup. Siapa yang akan membiayai Islam kalau bukan orang Islam? Maka Allah perintahkan, Allah kasih kenikmatan kepada kita, dikasih duit, dikasih jabatan, dikasih ilmu, supaya itu semuanya dipergunakan untuk menghidupkan Islam. Saya kira cukup sekian dari saya. Ya, mudah-mudahan masih ketemu dengan tahun depan. Kadang-kadang saya ini
Bu, kalau saya datang ke tempat itu kadang-kadang pikiran saya, apa ini saya yang terakhir pidato di Asyirojiyah? Saya nggak tahu lagi. Hanya kita bisa berdoa, mudah-mudahan tahun depan saya masih pidato di Asyirojiyah ini. Itu doa, jaminan tentu tidak ada. Maka termasuk nanti bulan Ramadan, kita tentu berdoa mudah-mudahan ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Tapi jadikanlah Ramadan tahun ini seolah-olah Ramadan yang terakhir. Jadi sungguh-sungguh menghadapi Ramadan seolah-olah tahun depan sudah tidak kenal Ramadan lagi. Saya tiap pergi sekarang ini karena umur sudah 76 tahun, Bu. Ya, saya hanya berdoa, ya Allah, Allahumma tawwil umri ma dumtu nafi'an lidinika ya Allah. Panjangkan umur saya ya Allah, sekiranya saya ini masih ada gunanya untuk agamamu. Kalau saya sudah tidak ada gunanya untuk agamamu ya Allah, barangkali kuburan lebih bagus bagi saya. Karena umur saya sudah cukup oleh Allah dipandangkan. Ayah saya 63 tahun, Kiai Abdul Bari 63 tahun, Kiai Khalid Pasuruan 63 tahun, saya dikasih sampai saat ini 86 tahun bulan Hijriyah. Kalau bulan Miladiyah ya kira-kira 84 tahun lah. Kalau bulan Miladiyah. Mari kita semuanya membaca surat Al-Fatihah dengan doa. Mudah-mudahan para alim ulama, termasuk almarhum Kiai Busiri, termasuk Kiai Haji Abdul Majid, dan seluruh guru-guru pondok pesantren Asyirojiyah yang telah meninggal dunia, dan keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan pada malam ini mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari ajaran-ajaran yang sesat dan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Mudah-mudahan Allah yang memanjangkan umur kita selalu memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan memelihara kita dari segala macam musibah-musibah dan penyakit-penyakit yang melanda di permukaan bumi ini. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir
wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaif yassir alaina kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma saqil umur hadzal ma'had, Allahumma saqil umur hadzal ma'had, Allahumma saqil umur hadzal ma'had, Allahumma saqil umur man yuhibbuna, Allahumma saqil umur man yusaiduna, Allahumma saqil umur man yakhdumuna, Allahumma saqil umur man dakhala baitana, Allahumma saqil man hadara hadzal majlis, Allahumma saqil man hadara hadzal majlis, Allahumma saqil man hadara hadzal majlis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, dengan ditutup dengan doa tadi, maka berakhir pula acara Lailatul Musamahah